adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 17 Agustus 2022. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dirgahayu Indonesia yang ke-77, Merdeka! Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita rakyat Indonesia, di mana setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati anugerah istimewa ini, tetapi sekaligus mengenang dan menghadirkan kembali semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan semangat nasionalisme para pahlawan kita. Jatuh dan bangun telah kita rasakan bersama dari tahun ke tahun. Namun hal tersebut tidak boleh membuat semangat kita sebagai warga Indonesia hilang begitu saja. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari ini Injil mengisahkan bagaimana Yesus menghadapi orang-orang Farisi yang berusaha menjerat Dia dengan menyuruh murid-murid mereka serta orang-orang Herodian menanyakan satu pertanyaan pada Yesus. Injil pada hari ini secara jelas memperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang Farisi yang pada waktu itu ingin menjebak Tuhan Yesus dengan tipu daya yang sangat licik, ketika mereka meminta kepadanya dengan kata-kata yang memanis tapi tidak tulus, seolah-olah memuji Dia karena jujur dan lurus, dan kemudian mencoba menjebaknya dengan menanyakan apakah sah dan baik bagi orang-orang untuk membayar pajak kepada Kaisar, yaitu kepada pemerintah Romawi. Ini tentu sangat benar-benar usaha yang sangat licik dalam mencoba mendiskreditkan dan bahkan mencelakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya akan berakhir dalam kesulitan besar seandainya Dia menjawab bahwa orang-orang tidak boleh membayar pajak
atau bahwa mereka harus taat dan membayar pajak mereka. Ini disebabkan karena masalah pajak Romawi sangat memecah belah dan berbahaya pada saat itu. Dengan sebagian besar orang membenci perpajakan, uang yang harus mereka bayarkan kepada tuan Romawi mereka yang saat itu menjajah bangsa mereka. Itulah sebabnya masyarakat sangat membenci pemungut cukai dan mencaci maki mereka sebagai salah satu yang terendah di masyarakat. Diperlakukan dengan hina dan dicap bahkan sebagai pengkhianat bangsa. Mereka dipandang sebagai kolaborator yang menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang baik karena hubungan mereka dengan pemerintah Romawi dan aparatnya, serta orang-orang menjadi sangat membenci hal ini. Jadi, seandainya Tuhan Yesus menjawab bahwa orang-orang harus membayar pajak kepada orang Romawi, maka orang-orang Farisi akan sangat mendiskreditkan dia dan membuat dia dibenci oleh banyak orang. Sebaliknya, seandainya Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang tidak boleh membayar pajak, maka orang-orang Farisi akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya dengan melaporkannya kepada orang-orang Romawi, seperti yang akan mereka lakukan bersama-sama dengan Sanhedrin ketika mereka menyerahkan Tuhan Yesus bagi orang Romawi untuk penyaliban. Tidak membayar pajak adalah satu kesalahan paling parah yang pasti akan dihukum dengan sangat keras oleh orang Romawi saat itu. Bagaimanapun, orang Romawi telah memperlakukan pengkhianat dan kegiatan pengkhianatan dengan sangat keras sepanjang sejarahnya. Sebaliknya, Tuhan Yesus dengan bijaksana mengarahkan jalannya keluar dari kesulitan dengan pertama-tama menegur orang-orang Farisi atas upaya jahat mereka dalam mencoba menjebak dan mendiskreditkan dia, dan kemudian mengatakan bahwa dalam hal ini maka setiap orang harus memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan dengan cara yang sama memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dengan cara ini Tuhan tidak mengatakan bahwa orang-orang harus tunduk kepada orang Romawi untuk pajak mereka, atau bahwa mereka tidak boleh membayar pajak. Sebaliknya, mereka memberikan apapun yang menjadi hak masing-masing. Kita semua harus ingat bahwa kita semua adalah diri kita sendiri, milik Tuhan dan hanya miliknya. Dan karena itu kita harus memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya, yaitu mencintainya dan mengabdikan diri kepadanya dengan sepenuh hati. Dengan cara apa? Tentu dengan melakukan segala perintah firman-Nya, yaitu cinta kasih, peduli, berbuat baik, rendah hati, tidak sombong, tidak iri hati kepada sesama kita. Kita memiliki peran kita sebagai warga negara dan masyarakat yang patuh di negara tempat kita berada. Tentu saja ini tidak berarti bahwa kita mengikuti aturan secara membabi buta, karena kita juga harus mematuhi hukum dan ajaran gereja. Tapi itu berarti bahwa selama aturan negara tidak bertentangan dengan esensi ajaran gereja dan sejalan dengan nilai-nilai dan nilai-nilai iman Katolik kita harus mematuhi dan mengikutinya. Itulah sebabnya kita semua sebagai orang Katolik, kita harus baik dan berbudi luhur dalam semua tindakan dan perbuatan kita. Kita harus menjadi orang Katolik yang baik dan pengikut Tuhan. Sama seperti kita juga harus menjadi warga negara yang baik dan taat kepada hukum yang ada. Kita tidak boleh seperti orang Farisi dan semua orang munafik dalam kisah Injil pada hari ini, yang secara lahiriah menunjukkan kesalehan dan iman, namun mereka tidak memiliki kasih dan pengabdian yang nyata serta tulus kepada Tuhan. Dengan cara ini, mereka tidak memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu cinta dan ketaatan mereka. Tuhan telah memanggil kita semua untuk mengikuti Dia dan untuk melakukan apa yang telah diajarkan dan tunjukkan untuk kita lakukan. Kita semua dipanggil untuk menanggung kebenaran dan kasih-Nya,
untuk menjadi saksinya yang setia di komunitas kita masing-masing, terutama di lingkungan kita. Dan khususnya selama masa-masa sulit dan penuh tantangan ini, apakah kita sudah menjadi tetangga dan sahabat yang baik bagi semua orang yang membutuhkan di sekitar kita? Atau apakah kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah dan keinginan kita sendiri? Saudara dan saudari dalam Kristus yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita semua mulai sekarang, terutama selama masa-masa sulit ini, menjadi teladan dalam tindakan dan perbuatan kita, dalam bertanggung jawab dalam tindakan kita sehari-hari, dan dalam menunjukkan kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkan. Mari kita semua membantu satu sama lain dan memainkan peran kita, melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk menjadi orang Katolik yang pertama dan terutama setia dan penuh kasih, dan juga sebagai warga negara yang berkontribusi dan taat kepada hukum. Semoga Tuhan selalu bersama kita dan semoga Dia membimbing kita dengan kebijaksanaannya, sehingga kita dapat membedakan dengan cermat pilihan tindakan kita, menghindari tindakan yang merugikan orang lain hanya karena kita memberi makan ego dan keegoisan kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Merdeka!